siapa yang menjual, ya, kan ini sebagai kompensasi, kan, sebagai upah. Maka ini Nabi mengatakan bahwa fala udhiyat lahu, maka tidak ada pahala korban untuknya. Nah, jadi itu mamba ajri da udhiyatihi, dari barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya. Ya, ini contohnya kulit saja. Nah, kulit saja tidak boleh, apalagi daging, ya, tidak boleh dijual. Nah, jual itu bukan kemudian tidak hanya dalam bentuk, namanya jual beli itu tidak hanya dalam bentuk dijual kemudian kita menerima uang, tapi termasuk jual beli itu ini sebagai upah. Nah, tidak boleh. Maka untuk jagal, untuk penyembelih itu hendaknya diberikan kas khusus. Jadi tarifnya berapa? Misalnya sampai selesai 500.000 atau 400.000 untuk satu ekor. Ya sudah, itu memang 400.000 disiapkan secara khusus untuk jagal itu. Ya, jangan diberikan dari bagian apapun dari hewan yang kita korbankan. Nah, perkara nanti jagal itu sudah kita kasih sesuai dengan umumnya upah itu. Nah, kemudian kok kepala itu mau kita hadiahkan dan kita sedekahkan kepada jagal itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian kepala, kaki, kulit itu jadi bagian dari upah. Jadi seharusnya 500.000, kamu saya kasih 200.000 aja ya, tapi nanti kamu ngambil kulit sama kepala. Nah, itu nggak boleh, dan ini nggak bisa, ya. Ini termasuk menjual karena menjadi bagian dari upah untuk jagal. Dan inilah yang dilakukan oleh yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa dulu kami menyembelih hewan kurban kami dan kami memberikan upah khusus, ya, memberikan upah khusus untuk para penyembelih. Dia tidak berasal dari bagian hewan yang kita korbankan. Gitu. Tapi yang berhak ngasih kepala itu yang punya hewan atau yang mengelola panitia itu? Pengelola itu hanya wakil. Jadi wakil itu harus izin sahibul korban. Tidak bisa secara sepihak kemudian memutuskan, karena dia hanya wakil. Jadi dulu pernah terjadi waktu itu kami sengaja ikut korban iuran di kampung gitu, karena sudah terbiasa kepala sama giginya diambil jagal, kulitnya diambil diberikan ke jagal, kemudian ini kan tidak tepat. Ya, ini kemudian saya begitu kami udah silahkan dikurangi jatah daging, tapi kulitnya untuk saya, supaya tetap sah jadi hewan kurban. Jadi kalau kita tetap urunan bertujuh, kemudian kok kesepakatan ataupun yang berjalan seperti biasanya kok kulit itu dijual ditukar daging, atau kulit itu dijual kemudian sebagai upah untuk jagal, maka kita yang sudah paham hendaknya mengambil sikap, ini kulit untuk saya, jatah daging punya saya, silahkan dikurangi sendiri dengan kulit ini supaya korban itu sah, ya. Jadi supaya korban itu sah. Kalau memang tidak bisa dipahamkan, karena banyak orang di masyarakat itu kan dengan pemikiran dan pemahamannya masing-masing, ya. Jadi diambil, perkara nanti kulit ini mau kita masak, mau kita berikan ke orang, mau kita sedekahkan, itu tidak ada masalah. Lalu nanti kulit ini kita kasihkan ke tetangga kita, kemudian tetangga kita ini, saya untuk apa kulit ini, saya nggak bisa ngupok, saya nggak bisa masak, nggak bisa ini kulit saya serahkan kepada jenengan, setelah jenengan terima menjadi milik Anda, mau dijual boleh, terserah. Tapi ada alurnya, tidak langsung si pemilik sahibul korban diambil kemudian ditukar dengan daging atau ditukar dengan uang gitu. Jadi ada alurnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan masalah pembagian hewan kurban. Jadi tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan yang dikorbankan. Karena itu berkonsekuensi dengan tidak sahnya korban ataupun ibadah yang kita lakukan dalam bentuk menyembelih
kurban. Ini juga perlu termasuk panitia juga perlu dipahamkan dalam hal ini. Dan kadang-kadang biasa sudah bertahun-tahun seperti ini, dari Mbak Kiai juga nggak apa-apa gitu. Kadang kemudian jaga panitia itu derek dewe gitu kan. Ini juga merupakan godaan dalam hewan kurban, dalam penyembelihan hewan kurban itu seperti itu. Kadang masing-masing saya artinya, saya ininya, ya tidak ada masalah sebetulnya, asal ada tembungnya, ada itu sebagai bentuk apa? Anda menerima daging itu sebagai kompensasi karena jadi panitia, atau menerima daging itu sebagai sedekah hadiah dari Sayyidul Qurban. Nah, jadi sama-sama ngambil daging, sama-sama bagi daging, cuma kan niatnya. Nah, jadi niat itu sangat berpengaruh sekali dengan keabsahan ataupun dengan kualitas ibadah yang kita lakukan. Demikian, Pak. Sabar Bu, buat Samsul Mas. Antar ada? Ada. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Bapak Ustaz Nawid. Mudah-mudahan bisa diamalkan untuk korbannya. Sekali hal yang masih banyak yang mau ditanyakan sebenarnya bahasa karena di masyarakat itu problem korban. Namun ini karena berhubungan waktunya sudah lebih dari jatah, maka pertanyaan bisa di selanjutnya untuk pertemuan berikut tanggal 14 Agustus 2022 di rumah Ibu Haja Ismawati Dewi, kita oleh Bapak beliau bisa ada di rumah. Ya nanti kita Akhirnya sudah cukup. Sama. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia di belakang. Untuk selanjutnya kita tutup dulu ya. Setelah itu nanti silakan Bapak silakan untuk menutup acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita dan kebaikan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Masuk anak ini. Apa? Nama Pak sekarang haji. Oh iya, haji Pak. Ya, tanggal 15 ini. 15. Oh, iya, ada putra. Putri, suami. putrinya dan suaminya. Iya. Kita berdoa kepada Allah, semoga haji yang dilaksanakan oleh putranya Irfan Haji dan istrinya. Irfan Haji. Irfan Haji dan istri ya, diberikan kelancaran, kemudahan dan diberikan haji mabrur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Monggo.